Waktu ketika ambulan jalan sedang dipakai nggak pernah ada. Jadi saat parkir, ya kan, parkir di dalam katanya bergerak-bergerak, gitu ya kan. Saya nggak tahu, laporan aja. Taruh di sini kalau malam tuh wangi, ada kembang, kadang-kadang diunjukin kaki lah segala macam. Lapor ke saya, kaki sepotong. Nggak jalan di sini, ya kan. Katanya dari ambulan turun kaki doang gitu. Kabur itu, nangis-nangis itu. Banyak sih Mbak, banyak sih teman-teman senior juga ada yang dimunculin sosok perempuan, terus ya seperti yang digambarin tadi lah, mukanya pucat segala, terus kadang tuh suka ditemenin pas lagi ngerujuk tuh kayak di belakang tuh kayak ada orang gitu. Kalau pulang dari nganter jenazah kayak gitu-gitu sih Mbak, ketika saya pulang udah kondisi kosong di belakang tuh kadang suka ada kayak suara-suara aneh gitulah dari belakang, padahal udah kosong gitu. Terus juga kayak ada suara apa? Kalau dari spion tengah tuh kayak ada bayangan-bayangan orang gitu yang barusan saya tolong. Profesi menjadi supir ambulan sudah dijalani Bayu selama 3 tahun. Meski belum terlalu lama, namun syarat pengalaman hidup yang membekas dalam diri Bayu. Ia semakin sadar akan pentingnya makna kehidupan dan kematian. Menjadi supir ambulan adalah panggilan Tuhan bagi dirinya agar bisa membantu sesama. Pada awal masa kerjanya, Bayu sempat stres disebabkan banyaknya pengalaman-pengalaman aneh yang harus dilaluinya. Terlebih ketika ia harus bertugas sendirian menjemput dan mengantarkan orang yang sudah menjadi jenazah. Yang pertama mungkin ini sih, saya ada laporan dari masyarakat itu ketika saya datang ke lokasi, kondisinya lagi tergantung di kamar mandi. Itu saya evakuasi, singkat cerita saya bawa ke rumah sakit. Nah itu setelah itu gangguannya sih ada aja sih Mbak. Kalau yang bunuh diri itu malam, bunuh diri saya evakuasi korban bunuh diri sampai saya antar ke rumah sakit. Terus ketika pulang saya dimimpiin itu emang kondisinya malam, tengah malam lah jam 1-an ke atas. Membawa jenazah orang mati tak wajar memang menjadi tantangan tersendiri bagi Bayu. Entah itu korban kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Apalagi jika harus melewati daerah-daerah yang cukup sepi, seperti kawasan hutan, lahan kosong, atau areal pemakaman. Bisa dipastikan, gangguan goib akan muncul meneror supir ambulan yang sedang bertugas. Pengalaman itu tak hanya dirasakan Bayu, tapi dialami juga oleh rekan-rekan seprofesinya. Alhasil, banyak juga yang tak kuat mental memilih berhenti menjadi supir ambulan. Kalau itu ini, ketika saya bawa evakuasi ke rumah sakit, di belakang itu kan saya sendiri Mbak. Itu kayak, kalau kita kan berangkar ya, berangkar itu tempat tidur untuk pasien. Itu kayak goyang-goyang sendiri lah di belakang gitu. Ketika saya cek ke belakang, mungkin saya berpikirnya tuh kendor gitu kan. Mungkin relnya tuh nggak masuk. Ketika saya buka ke belakang di ambulan, saya pastikan udah sesuai gitu, udah nggak ada apa namanya yang kurang lah gitu. Ketika saya tutup itu pintu belakang ambulannya, itu saya lihat di dalam ambulan tuh ada siluet perempuan yang ada di dalam, lagi duduk. Menurut pengakuan Bayu, gangguan-gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata tak perlu disikapi secara berlebihan. Cukup dengan berdoa kepada Tuhan dan meminta perlindungannya. Maka gangguan-gangguan itu akan terhenti dan menghilang. Anehnya, tak hanya gangguan yang Bayu alami, tapi ada juga berupa bantuan dari arwah jenazah yang diantarkannya. Sulit dipercaya memang, tapi begitulah kenyataannya. Untuk yang kedua paling saya datang ke rumah duka gitu kan untuk jemput si jenazah. Itu ketika dikasih titik maps ke rumahnya itu kurang akurat lah mapsnya gitu. Akhirnya saya menerka-nerka sendiri, nggak tahu kenapa di setiap persimpangan jalan tuh kayak ada yang nunjukin gitu jalan ke lokasi rumah duka tersebut gitu. Terus ketika saya sampai ke rumah duka, saya kaget ternyata yang tadi nunjukin di persimpangan jalan itu sosoknya sama persis kayak si jenazah yang mau saya jemput.
Kalau yang cerita yang saya di persimpangan itu jalan ketemu perempuan terus kayak diarahin sama dia, itu sih kondisinya sore sih Mbak, jadi masih benar-benar terang gitu. Terlepas dari segala gangguan-gangguan mistis yang ia alami selama bekerja, Bayu merasa bersyukur karena banyak pembelajaran hidup yang ia dapat dengan membantu sesama. Ya, menjadi supir ambulan seakan sudah menjadi panggilan hidup Bayu yang memperkuat keimanannya kepada Tuhan. Kebanyakan sih mereka kayak ngucapin makasih sih Mbak, nggak bersifat ganggu ya. Saya nganggapnya nggak terlalu gimana-gimana karena itu tadi saya kan niatnya baik gitu, ngantar jenazah ke rumah duka, ke rumah sakit gitu. Saya nggak punya niat jahat apa-apa sama mereka gitu. Bagi Bayu, menjalani profesi sebagai supir ambulan merupakan sebuah panggilan diri untuk membantu dan mengabdi kepada masyarakat. Meski pekerjaannya sederhana, tak banyak orang yang sanggup menjalaninya. Selain bertanggung jawab terhadap nyawa pasien yang diantarnya, supir ambulan juga harus memiliki mental yang kuat, terlebih ketika berurusan dengan pengantaran jenazah. Bukan rahasia umum jika pekerjaan sebagai supir ambulan identik dengan hal-hal menyeramkan dan rawan gangguan dari makhluk halus. Meski begitu, bukan gangguan mistis yang menjadi masalah utama bagi para supir ambulan. Paling kondisi jalan sih Mbak, kadang tuh kan kalau lalu lintas kan nggak bisa ditebak ya, apalagi berbarengan sama mungkin jam pulang kantor, kayak gitu-gitu. Nah itu kadang tuh kita udah nyalain sirenenya gitu, sesuai dengan undang-undang gitu kan. Ya mereka kurang sensitif sih, kadang pengendara jalan tuh ada yang nggak ngasih jalan gitu, kadang ya itu sih. Jadinya kita terlambat ke rumah sakit, ya kondisi pasien semakin buruk, ya itu akhirnya nggak ketolong gitu. Kalau sukanya mungkin saya ada rasa kepuasan tersendiri sih Mbak di batin ya. Artinya kita tuh kerja ya mengabdi sama masyarakat lah gitu, menolong mereka yang lagi kebutuh pertolongan gitu. Cuman kalau dukanya ya, kalau dari kita ini kan kegagalan paling utama sebagai sopir ambulan itu ketika kita mengantar pasien ke rumah sakit, itu meninggal di jalan. Itu saya merasa gagal aja sih gitu. Padahal udah sebisa mungkin, secepat mungkin kita ngantar gitu ya. Cuman mungkin emang udah takdirnya juga sih gitu. Itu sih paling kalau dukanya.